Halo semuanya, selamat datang di Aljabar Linear Elementer, Inovasi Pembelajaran Digital tahun 2021 bersama saya Iwan Erranto. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial 5.4 bagian yang ketiga terkait dengan jenis-jenis transformasi linear. Nah, nanti jenis-jenis transformasi linear di sini yang akan kita bahas adalah jenis transformasi linear terkait dengan sifat injektif dan juga sifat surjektif. Mari ikuti pembahasan selengkapnya. Diberikan transformasi linear T dari R3 ke R2 dengan definisi T dari vektor X1, X2, X3 ini sama dengan vektor X1 tambah X3, X2 dikurang X3. Nah, kita diminta untuk menyelidiki apakah transformasi linear T ini merupakan transformasi yang injektif, surjektif, atau tidak keduanya. Nah, perlu diingat bahwa ini ya, T itu akan menjadi transformasi linear yang injektif itu hanya jika kernel dari T itu sama dengan nolnya di domain ya, berarti 0 di R3. Nah, berarti ini sama dengan nih. Nah, sedangkan T itu dia surjektif itu jika image dari T itu sama dengan ya R2. Oke. Nah, dari ini fakta ini kita akan mencari kernel T dan image dari T untuk menyelidiki ya sifat injektif atau surjektif dari transformasi linear T-nya. Oke. Nah, yang pertama kita cari kernelnya dulu. Jadi kernel dari T. Nah, kernel dari T itu adalah himpunan semua vektor X1, X2, X3 anggotanya R3 di mana peta dari X1, X2, X3 ini adalah vektor 0. Nah, di sini berarti kita punya himpunan semua vektor X1, X2, X3 anggotanya R3 di mana ya T dari X1, X2, X3 itu menurut definisi itu adalah X1 ditambah dengan X3 kemudian X2 dikurang dengan X3. Nah, ini sama dengan himpunan semua vektor X1, X2, X3 anggotanya R3 di mana ya ini ya berarti X1 ditambah dengan X3 itu sama dengan 0 dan ya X2 dikurang dengan X3 ini sama dengan 0. Oke. Nah, di sini berarti kita peroleh ini adalah himpunan semua X1, X2, X3 anggotanya R3 di mana X1-nya ini sama dengan negatif X3 dan X2-nya itu sama dengan X3. Nah, berarti yang vektor yang di sini ini bisa kita ubah menjadi ya negatif X3, kemudian X3, kemudian di sini X3. Nah, di mana X3-nya ini anggota dari R. Nah, ini bisa kita pecah lagi menjadi X3 dikalikan dengan vektor min 1, 1, 1 ya. Di mana X3-nya ini anggota dari R. Nah, jadi yang ini kernel dari T nanti akan sama dengan span dari ya himpunan yang terdiri dari vektor 1 min 1 1 1. Nah, karena kernel dari T sama dengan span min 1 1 1 ini ya berarti kita peroleh kernel dari T tadi ya span dari tadi min 1 1 1. Nah, ya ini jelas tidak sama dengan ya, himpunan yang terdiri dari singleton 0. Seperti ini. Nah, dari sifat yang tadi transformasi linear T itu akan menjadi transformasi yang injektif apabila kernel dari T itu merupakan singleton 0. Nah, jadi karena di sini tidak sama dengan singleton 0 ya berarti ya jadi T bukan transformasi linear
injektif. Nah, ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan. Karena di sini kita sudah mengetahui bahwa kernel dari T itu adalah span dari min111, berarti kita punya di sini T dari ini ya, min111 itu sama dengan 0. Dan kita juga tahu bahwa 0 itu adalah peta dari ya vektor 0 ya. Nah, tapi di sini kita juga tahu bahwa min111 ini tidak sama dengan 0. Nah, ini sehingga T-nya ini dia tidak injektif ya. Oke, nah ini kalau untuk tambahan saja. Oke, selanjutnya bagaimana dengan sifat surjektivitasnya ya? Apakah T itu pemetaan linear yang injektif gitu ya? Nah, untuk mengecek apakah injektif atau bukan, nah kita perlu mencari image-nya dulu. Image dari T. Nah, image dari T itu adalah himpunan semua peta dari vektor-vektor di domain. Berarti bentuknya adalah T dari ya, X1, X2, X3. Karena tadi T-nya dari R2 ke dari R3 ke R2, berarti ini anggota dari R2. Dengan syarat ya, berarti X1, X2, X3-nya ini anggota dari R2. Oke. Nah, bentuk yang di sini sesuai definisi ini adalah X1 ditambah dengan X3, kemudian X2 dikurang dengan X3. Nah, ini X1, X2, X3 anggota R3 ekuivalen dengan mengatakan X1, X2, dan X3-nya ini masing-masing adalah anggota dari R. Nah, selanjutnya ini kita pecah yang ada komponen X1-nya, X2, dan X3-nya gitu ya. Ini menjadi X1 0 ditambah 0x2 ditambah dengan x3 min x3. Nah, di sini kita punya x1, x2, x3 itu anggota dari R. Oke. Nah, ini kalau kita keluarkan x1-nya, maka akan kita peroleh ini 1 0 tambah x2-nya kita keluarkan menjadi 0 1 ditambah x3-nya kita keluarkan ini menjadi 1 min 1. Nah, di sini x1, x2, x3 ini anggota dari R. Nah, dengan demikian kita peroleh yang ini adalah span dari ya himpunan yang terdiri dari 3 vektor ini ya, 1 0 0 1 ya, 1 min 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan yang 1 min 1 itu adalah kombinasi linear dari 1 0 dan 0 1 ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi span dari ya 1 0 dan ya 0 1. Nah, lebih lanjut karena ya 1 0 dan 0 1 ini juga merupakan basis untuk R2 ya, berarti ini sama dengan R2 sendiri ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Tadi karena image dari T itu sama dengan ya R2 sendiri, ya maka kita peroleh T itu adalah pemetaan yang subjektif atau T-nya adalah transformasi linear yang subjektif ya. Oke, kesimpulannya T itu adalah transformasi linear yang subjektif, tetapi tidak injektif. Nah, demikian pembahasan terkait dengan jenis-jenis transformasi linear untuk bagian yang pertama. Apabila ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke email kami atau tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.